Kopmar dan LKIN bersama warga, blokade Jalan Poros Tonasa, desak PT Semen Tonasa bertanggung jawab atas jalan rusak yang telan korban jiwa. Terutama Kementerian BUMN yang menaungi perusahaan tersebut. Jadi kami minta direksi turun menyikapi Semen Indonesia agar mengeluarkan PT Semen Tonasa dari holding group. Yang keempat, mendesak pihak Tonasa membuka secara transparan dan CSR dan dinaikkan menjadi 500 juta per tahun per desa lurah ring 1. Yang kelima, mendesak PT Semen Tonasa untuk memperdayakan vendor lokal yang ada di Kabupaten Pangkep. Yang keenam, mendesak untuk mendatangkan dirut PT Semen Tonasa dan PT Semen Indonesia Group untuk hadir di DPR Kabupaten Pangkep. Yang ketujuh, mendesak PT Semen Tonasa dan PT Semen Indonesia agar mengembalikan pajak bumi bangunan ke pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Apabila tuntutan kita kami tidak dipenuhi, maka kami akan turunkan masa yang lebih besar lagi. Pangkep KL TV Indonesia. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Ring 1 Tonasa, Kopmar bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Kontrol Independen Nasional, LKIN, melakukan aksi blokade Jalan Poros Tonasa, tepatnya di wilayah Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bumoro, Kabupaten Pangkep, pada Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas kondisi jalan poros yang sudah lama mengalami kerusakan parah dan hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari pihak PT Semen Tonasa maupun induk perusahaannya, Semen Indonesia Group. Jalan yang menjadi jalur utama mobilitas warga dan operasional industri ini dinilai telah memakan banyak korban, termasuk korban jiwa. Muhammad Yusuf, yang juga menjabat sebagai Koordinator Intelijen LKIN DPP, menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak ini bukan lagi sebatas soal kenyamanan, melainkan sudah menyangkut keselamatan nyawa masyarakat. Jalan poros ini adalah urat nadi warga dan jalur utama industri. Tapi lihat sendiri kondisinya, lubang menganga, debu tebal di musim panas, dan kubangan saat hujan. Ini sangat membahayakan. Sudah terlalu banyak pengendara yang menjadi korban, bahkan sampai meninggal dunia, tegas Yusuf. Dalam orasinya, warga dan aktivis LKIN menyebut bahwa pihak perusahaan telah lalai dan terkesan tutup mata terhadap kerusakan yang terjadi. Perbaikan yang dilakukan selama ini hanya bersifat tambal sulam, yang tak bertahan lama dan dianggap sebagai solusi jangka pendek tanpa komitmen perbaikan permanen. Aksi pemblokiran jalan ini dilakukan sebagai upaya mendorong pimpinan PT Semen Tonasa dan Semen Indonesia Group agar turun langsung ke lapangan, menyaksikan sendiri kondisi jalan, dan segera melakukan perbaikan total yang layak dan berkelanjutan. Kami tidak akan membuka akses jalan sebelum ada kejelasan dan komitmen konkret dari pihak perusahaan. Ini bukan bentuk ancaman, tapi bentuk kepedulian kami terhadap keselamatan masyarakat, tegas Muhammad Yusuf.
Tak hanya melakukan pemblokiran jalan, massa juga menyerahkan 7 poin tuntutan resmi kepada pihak perusahaan. Tuntutan tersebut meliputi perbaikan total dan permanen jalan poros Tonasa, pemasangan rambu-rambu keselamatan di titik-titik rawan, pembersihan rutin jalan dari debu industri, kompensasi bagi korban kecelakaan akibat jalan rusak, audit lingkungan dan infrastruktur oleh pihak independen, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan CSR, peningkatan kontribusi sosial perusahaan terhadap warga Ring 1 Tonasa. Aksi berlangsung secara tertib dan damai, meski menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar area blokade. Namun, Kopmar dan LKIN bersama warga masyarakat menilai ini adalah harga yang pantas demi memperjuangkan keselamatan dan hak masyarakat yang selama ini terdampak oleh aktivitas industri skala besar di wilayah mereka. Masyarakat berharap agar aksi ini menjadi titik balik yang membuka mata perusahaan terhadap pentingnya tanggung jawab sosial dan keberpihakan pada keselamatan warga. Mereka menegaskan bahwa jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu dekat, aksi susulan dengan skala lebih besar akan kembali digelar. Dari Bumoro Pangkep, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia, Muhammad Yopi mengabarkan. Yang terkena dampak Ring 1 yaitu ada 11 desa dan lurah. Ada kerja 11 lingkar Ring 1 lebih transparan. Itu yang pertama. Tuntutan yang kedua, mendesak kepada pihak PT Semen Tonasa untuk melakukan perbaikan jalan poros Tonasa 2 ke Biringkasi. Harus ada lampu jalan, marka jalan, dan mobil perusahaan yang beroperasi harus dilengkapi lampu strobo, dan sopir jangan ugal-ugalan, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hari ini kita lihat di media sosial beberapa korban berjatuhan. Ada anak ibu meninggal dunia dalam kecelakaan. Itu semata-mata diakibatkan karena kerusakan jalan yang diakibatkan oleh perkara manajemen Tonasa. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti itu dari aksi kita ini. Ya, kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian, masyarakat Sapanang dan Samalewa yang sudah menyiapkan waktunya pada hari ini. Ya. Terutama Kementerian BUMN yang menaungi perusahaan tersebut. Jadi kami minta direksi turun menyikapi.
Ciagas deh, cepat-cepat di Ciagas nak ke DPR. Ini baru langkah awal kita, saudaraku, saudara-saudaraku semua. Setuju tidak? Ini adalah awal tonggak sejarah perjuangan kita masyarakat Kabupaten Pangkep. Buat apa ada perusahaan kalau hanya menyengsarakan kita semua masyarakat Kabupaten Pangkep? Bumi tanah air kita dibabat habis. Apa yang kita dapatkan hanya tukang sapu di PT Semen Tonasa, betul tidak? Maka dari itu saya yakinkan kepada kita semua bahwa perjuangan ini adalah awal dan akan berjalan terus sebagaimana tadi kami sampaikan di depan kantor pusat, bahwa kalau PT Semen Tonasa tidak meng-ACC apa yang menjadi aspirasi kita semua masyarakat ring 1 Kabupaten Pangkep, kita akan turun lebih besar lagi, saudara-saudara semua. Setuju? Dan perlu saya sampaikan kepada kita bahwa berkunjung ke DPR. Yang pertama Desa Piringere, Desa Mangilu, Desa Tabo-Tabo, Desa Taraweang, Desa Bulu Cindea, Desa Bawang Cindea, Kelurahan Sapanang, Kelurahan Bontua, Kelurahan Samalewa, Kelurahan Kalabiran, Desa Bulu Telueh, Desa Barabatu. Tuntutan pertama akan saya bacakan. 1. Perekrutan tenaga kerja 11 lingkar ring 1 lebih transparan. Itu yang pertama. Tuntutan yang kedua, mendesak kepada pihak PT Semen Tonasa untuk melakukan perbaikan jalan poros Tonasa 2 ke Biringkasi. Harus ada lampu jalan, marka jalan, dan mobil perusahaan yang beroperasi harus dilengkapi lampu strobo, dan sopir jangan ugal-ugalan pada saat malam hari. 3. Mendesak PT Semen Tonasa Indonesia agar mengeluarkan PT Semen Tonasa dari holding group. Yang keempat, mendesak pihak Tonasa membuka secara transparan dan CSR dan dinaikkan menjadi 500 juta per tahun per desa lurah ring 1. Yang kelima, mendesak PT Semen Tonasa untuk memperdayakan vendor lokal yang ada di Kabupaten Pangkep. Yang keenam, mendesak untuk mendatangkan dirut PT Semen Tonasa dan PT Semen Indonesia Group untuk hadir di DPR Kabupaten Pangkep. Yang ketujuh, mendesak PT Semen Tonasa dan PT Semen Indonesia agar mengembalikan pajak bumi bangunan ke pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Mantap. Apabila tuntutan kita kami tidak dipenuhi, maka kami akan turunkan masa yang lebih besar lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton di channel KLTV Indonesia. Dukung channel kami dengan subscribe, like dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.